Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran fikih, akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya mari kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik para siswa sekalian, setelah kita berdoa, itu adalah untuk memantapkan hati kita, membersihkan diri kita, memohon kepada Allah supaya kita diberikan kelancaran dalam memahami pelajaran pada hari ini. Dalam materi pernikahan dalam Islam ada beberapa kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh siswa. Yang pertama, siswa menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan, kemudian mengamalkan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian siswa menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang terakhir, kompetensinya adalah menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Baik, sebelum pelajaran kita lanjutkan, para siswa semuanya harus memahami, paham betul tujuan pembelajaran materi hari ini. Pertama, siswa harus paham tentang pengertian pernikahan. Kemudian siswa mampu menjelaskan macam-macam hukum pernikahan. Kemudian siswa mampu menjelaskan mengenai meminang atau khitbah dalam Islam. Kemudian siswa mampu membedakan antara mahram dan bukan mahram. Kita masuk kepada sebuah materi pernikahan. Menurut syarat pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan mengucapkan ijab qabul. Ini adalah pengertian pernikahan menurut syara yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan untuk menghalalkan dalam pergaulan, dan perempuan yang dinikahi adalah bukan perempuan yang mahram atau bukan perempuan yang ada ikatan dalam keluarga, sehingga dengan adanya pernikahan tersebut akan melahirkan sebuah hak dan kewajiban baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan tentunya dalam pernikahan itu harus adanya ijab qabul. Kemudian dalam sebuah pernikahan ada tujuan yang harus dicapai oleh kedua pasangan suami istri. Yang pertama, pernikahan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keharmonisan, adem tentrem. Kemudian juga tujuan pernikahan ada supaya terwujudnya sebuah mawaddah, terjalin rasa cinta dari seorang suami dan istri. Kemudian terwujudnya ada warahmah, saling menyayangi. Inilah tujuan pernikahan, ada sebuah ketenangan, ada saling mencintai suami dan istri dan saling menyayangi, sehingga terbentuklah pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Hukum pernikahan. Hukum dalam pernikahan ini menurut ajaran Islam ada beberapa hukum yang perlu siswa pahami dengan benar dan baik. Yang pertama, hukum pernikahan adalah mubah, yaitu bagi orang yang tidak terdesak untuk menikah dikarenakan ada alasan-alasan lain, dan juga tidak ada alasan untuk nikah yang mewajibkan untuk melaksanakannya. Ini tidak ada, artinya dia biasa saja, tidak ada orang untuk menikah, tidak ada keinginan untuk menikah. Ini adalah mubah. Yang kedua, hukum sunnah. Nikah itu sunnah adalah bagi orang yang sudah memiliki bekal, sudah siap dalam mengarungi rumah tangga, siap baik jasmani maupun rohani, dan dia tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus dalam perzinahan. Maka bagi orang ini dia sunnah untuk melakukan pernikahan. Yang ketiga, hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang telah mencapai kedewasaan, dewasa baik jasmani
maupun juga rohani. Hatinya sudah mantap, pikiran sudah bulat untuk melakukan pernikahan. Kemudian juga dia memiliki bekal, artinya sudah punya penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian juga dia tidak ada kekhawatiran, ya, untuk ada kekhawatiran untuk kalau tidak nikah dia akan terjerumus dengan perzinahan. Nah, ini hukumnya wajib. Yang keempat, nikah itu hukumnya makruh bagi orang yang belum mempunyai bekal tapi dia punya keinginan untuk nikah, ya, dan dia tidak khawatir untuk terjerumus dalam perzinahan. Yang kelima, haram. Nikah itu haram hukumnya bagi orang yang nikahnya itu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Tadi tujuan pernikahan dalam Islam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila ada tujuan di luar itu, tujuan yang untuk menyakiti, untuk membuat susah, hal yang negatif, maka nikah itu hukumnya adalah haram. Para siswa sekalian, dalam pernikahan itu tidak serta-merta dilakukan dengan begitu saja. Dalam pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Apa saja rukun dan syarat nikah? Dalam rukun nikah itu harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus ada. Yang kedua, harus ada orang yang menikahkan atau wali, ya. Kemudian yang ketiga, ada 2 orang saksi yang adil. Kemudian harus adanya ijab qabul. 4 syarat ini dalam pernikahan harus ada. 4 rukun ini dalam pernikahan harus ada. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahannya adalah batal ataupun tidak sah. Siswa sekalian, di dalam Islam itu dia sebelum pernikahan ada namanya khitbah, atau bahasa Indonesia adalah meminang atau melamar. Apa itu khitbah atau melamar? Yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, yang mana perempuan itu untuk dijadikan seorang istri dengan cara-cara yang sesuai dengan agama atau sesuai dengan kebiasaan di suatu tempat. Nah, biasanya sebelum khitbah dan melamar ini ada ta'aruf dulu, perkenalan. Kalau sudah matang, sudah mempertimbangkan apa dia itu ada cocok untuk mendampingi dalam kehidupan, maka seseorang bisa melanjutkan ke dalam tingkat serius, yaitu adalah meminang atau khitbah. Ketika sudah dikhitbah seorang wanita, maka adalah tidak bisa dilamar oleh orang lain. Kemudian para siswa sekalian, dalam pernikahan itu harus selektif, ya, harus melihat siapa wanita yang akan dinikahi. Jangan sampai salah memilih seorang wanita. Artinya salah itu adalah jangan sampai menikah dengan orang yang haram untuk dinikahi. Maka kita harus paham dulu antara bahasa mahram. Mahram itu ada siapa? Baik laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi itu adalah mahram. Artinya ada ikatan keluarga atau hubungan nasab, atau ada pertalian nikah. Nah, kalau ada hubungan nasab atau ada pertalian nikah, ini diharamkan untuk dinikahi. Artinya apa? Nikah itu harus dengan orang lain, bukan dengan keluarga atau ada pertalian nikah. Baik, sampai di sini para siswa kalian, pertemuan hari ini dari pernikahan dalam Islam bisa disimpulkan. Pertama, pernikahan harus sesuai dengan aturan agama dan negara. Kemudian pernikahan harus berdasarkan karena Allah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian pernikahan pun juga pernikahan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Terima kasih, semoga para semuanya bisa memahami dengan baik dan benar dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.